وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Mahasiswa dan mahasiswi yang berkati Allah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan dan kemudahan untuk bisa terus menambah ketaatan kita kepada Allah, dan kita juga masih diberikan kemudahan untuk bisa terus menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang Islam. Yang ini merupakan nikmat yang besar, pertanda yang baik, karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah menginginkan baginya kebaikan, maka Allah menjadikannya paham, menjadikannya tahu tentang urusan agamanya. Dan sebaliknya Allah mencela orang-orang kafir. Kata Allah tabaraka wa taala, ya'rifuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka sangat paham tentang urusan dunia, tetapi mereka tidak paham atau mereka bodoh tentang urusan akhirat, urusan agama. Sehingga ini peringatan sekaligus celaan kepada orang yang hanya mau memperhatikan urusan dunianya saja, tapi tidak mau peduli dengan urusan agamanya, urusan akhiratnya. Silahkan mencari kerja, silahkan mencari harta selama dengan cara yang baik, cara yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi jangan lupa juga untuk berbuat untuk akhirat kita. Mahasiswa dan mahasiswa yang rahmati Allah, pada malam hari ini kita ingin mengambil beberapa pelajaran dari salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis ini diriwayatkan dari salah seorang sahabat yang mulia, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat," atau di riwayat yang lain bit turuqat ya. Faqalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun, innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Qala fa idza abaitum illa al majalis fa'tut tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqat tariq ya Rasulullah? Qal ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam wa amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Rawahu Al-Bukhari. Ini satu hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari jalur sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri ya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat," ya. Hendaklah kalian meninggalkan atau menjauhi duduk-duduk di pinggir jalan. Faqalu ya Rasulullah, maka ketika Rasulullah mengingatkan para sahabatnya agar tidak duduk-duduk ya di pinggir jalan, maka kata para sahabat Nabi yang mulia, ya Rasulullah, malana min majalisina buddun, ya Rasulullah, kami tidak memiliki tempat lain ya untuk duduk-duduk ya. Maksudnya tempat kami sangat terbatas ya, sehingga disitulah kami duduk-duduk ya. Natahaddatsu fiha ya, kami ya berbicara ya, cerita-cerita di situ.
Faqala fa idza abaitum illa al-majalis, kata Rasulullah, kalau memang kalian tidak memiliki tempat yang lain untuk duduk-duduk, dan tujuan duduk-duduk itu adalah untuk melakukan hal-hal yang dibolehkan, maka kata Rasulullah fa'atut tariqa haqqahu. Kalau memang harus bermajelis, harus duduk-duduk di pinggir jalan karena tidak memiliki tempat yang lain, kata Rasulullah, maka hendaklah kalian memberikan hak jalannya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa hak-hak jalan itu? Kata Rasulullah, yang pertama adalah ghaddul basar, menahan pandangan, wa kafful adha, menghentikan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu, wa raddus salam, dan menjawab salam, wa amru bil ma'ruf, dan mengajak kepada perbuatan yang baik, wa nahyu anil munkar, dan mencegah dari perbuatan munkar. Mahasiswa dan mahasiswi yang rahmati Allah, ini salah satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang secara umum berbicara tentang adab, tentang akhlak. Karena memang Islam ini adalah agama akhlak, agama adab. Setiap sisi kehidupan kita itu dipenuhi dengan adab, dipenuhi dengan akhlak. Tidak ada dalam Islam ini satu sisi pun kehidupan kita kecuali Islam mengaturnya, Islam memandunya. Tujuannya apa? Yang pertama adalah agar setiap perbuatan kita itu bernilai ibadah, dan ketika kita melakukannya mendapatkan pahala. Ini salah satu kenapa memang Islam mengatur seluruh sisi kehidupan kita. Maka salah seorang Yahudi mengatakan, aku tidak mendapatkan satu agama atau satu aturan yang mengatur tentang urusan masuk kamar mandi sampai urusan negara kecuali Islam. Nggak ada agama yang lain seperti itu. Silahkan dicari agama selain Islam yang mengatur seluruh aturan kehidupan. Nggak ada kecuali Islam. Islam ini agama yang sangat sempurna. Islam ini adalah agama yang tidak lagi membutuhkan aturan setelah Islam itu sendiri. Maka berbeda dengan agama-agama sebelumnya, ada Yahudi, ada Nasrani. Agama itu belum sempurna. Maka agama itu dihapus oleh Allah, didatangkan Islam. Tetapi Islam tidak akan dihapus sampai nanti akhir zaman, sampai nanti datangnya kiamat. Kenapa? Karena umat manusia setelah turunnya Islam tidak butuh lagi agama yang lain. Dan itu dibuktikan oleh orang-orang di luar Islam sendiri, seperti tadi salah seorang Yahudi mengatakan, karena dia orang Yahudi, dia baca agamanya, dia pelajari agamanya, dan dia lihat Islam, dia bandingkan. Dan dia sendiri mengaku bahwa Islam itu adalah agama yang terbaik. Islam itu adalah agama yang paling sempurna. Dan juga kata para ulama kita, salah satu perbedaan agama Islam dengan agama-agama yang lain adalah agama Islam itu mengatur dua sisi. Yang pertama adalah hablum minallah, hubungan vertikal, seorang makhluk dengan khaliknya. Ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, dan juga hubungan horizontal, hubungan sesama makhluk, hubungan sesama makhluk, yang ini tidak didapatkan di agama yang lain. Agama yang lain cenderung hanya mengatur hubungan makhluk dengan khaliknya saja. Belum lagi nanti di dalamnya banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Maka di agama yang lain itu kalau sudah keluar dari tempat peribadatannya, sudah urus sendiri. Beda dengan Islam. Islam itu kita di masjid diatur, ada tata caranya. Bahkan di antara adab masuk masjid itu apa? Ada doanya, masuk pakai kaki kanan, sholat tahiyatul masjid, menjaga adab di masjid,
Nggak boleh buat keributan di masjid. Ya, nggak boleh buat keributan di masjid. Ini rumah Allah. Mana berani ada orang berani masuk rumah wali kota ribut-ribut di situ? Nggak berani. Ini rumah Allah. Begitu juga ketika kita keluar masjid, ada aturannya. Kita di sawah ada aturannya, kita di pasar ada aturannya, di kantor ada aturannya. Itu semua ada dalam Islam. Cuma barangkali umat Islam, sebahagian umat Islam belum menyadarin itu. Maka dia menganggap bahwa beragama itu hanya di masjid. Sebagian orang ketika ke masjid tutup aurat, yang perempuan tutup aurat, yang laki-laki tutup aurat. Harus itu dilakukan. Tapi keluar masjid juga harus, karena ada aturannya. Jangan sampai di masjid taatnya luar biasa, begitu keluar masjid ya ada yang buka aurat suka-suka, nggak bisa. Ya, jadi ini di antara keutamaan agama Islam itu, bahwa dia mengatur dua sisi. Yang ini tidak didapat pada agama yang lain. Kita kembali tadi bahwa ya kenapa Islam mengatur seluruh lini kehidupan itu? Yang pertama agar setiap sisi kehidupan kita itu menjadi bernilai ibadah, mendapat pahala. Sampai urusan, mohon maaf, masuk kamar mandi pun ada aturannya. Ya, jadi sehingga orang masuk kamar mandi, orang Islam ketika dia pakai adabnya, masuk kamar mandi pun dia dapat pahala. Tapi kalau nggak ada adabnya, masuk masjid pun jadi berdosa. Jadi berdosa. Maka termasuk nanti di sini adab ketika duduk. Termasuk ketika duduk di pinggir jalan. Meskipun pada dasarnya ya kalau memang memungkinkan kita ya hendaknya menjauhi ya duduk-duduk di pinggir jalan itu. Menjauhi. Ini yang paling baik. Ya, jangan biasakan nongkrong atau kongko-kongko di pinggir jalan. Ya. Meskipun tidak diharamkan ya, selama tidak melakukan hal-hal yang maksiat. Duduk-duduk ngobrol-ngobrol saja. Kalau memungkinkan tinggalkan. Itu yang lebih baik. Kalau memang harus, mungkin karena ada kepentingan tertentu, ya, maka kata Rasulullah hendaklah diperhatikan ya hak-hak jalan itu. Kenapa dilarang oleh Rasulullah? Ya tentunya di sini para ulama kita mengatakan ya an-nahyu litanzih wa laysa litahrim. Ya, larangan di sini dasarnya adalah untuk ya makruh ya, bukan diharamkan selama memang melakukan hal-hal yang baik ya. Bukan melakukan misalnya transaksi judi di situ atau transaksi pencurian, itu tetap tidak boleh ya. Jadi kalau memang dia duduk-duduk di pinggir jalan ya, melakukan hal-hal yang mubah ya, maka yang terbaik adalah dia tidak melakukannya di pinggir jalan. Tapi kalau memang harus melakukan itu, maka hendaklah dia ya menjaga hak-hak jalan tersebut. Kenapa? Karena memang ketika kita duduk-duduk di pinggir jalan, bermajelis di pinggir jalan, itu dapat mengganggu orang yang ya sedang lewat ya, atau minimal mempersempit jalan ya. Dan betapa banyak ya atau sering kedapatan terjadi kecelakaan ya, apalagi misalnya memang di itu jalan lintas ya, mobil yang banyak lewat. Dan Islam sangat memperhatikan ya, menjaga perasaan orang lain. Ini agama Islam ya, bahwa kita ya tidak suka kalau orang mengganggu kita, begitu juga kita diajarkan jangan sampai kita mengganggu orang lain. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, siapa yang mau masuk surga ya, maka hendaklah yang pertama apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dia berbesar hati ketika dia mau meninggal. Kata Rasulullah SAW, hendaklah dia berbesar hati bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jangan putus asa. Orang mau masuk surga seperti itu. Kalau dia merasa sudah datang ajalnya, ya, maka hendaknya dia berbesar hati, ya, punya keyakinan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Selanjutnya kata Rasulullah, hendaklah dia melakukan apa-apa yang dia senang ya, kalau orang melakukan untuk dia ya. Jadi ketika itu siapa yang mau masuk surga, dia senang dihormati, maka hormati orang lain, tentunya dalam hal yang kebaikan. Dia senang dipanggil dengan panggilan yang baik ya, maka panggil orang dengan panggilan yang baik.
Jangan kasih gelar-gelar yang nggak baik. Nggak boleh. Ya, ada sebagian orang suka apa istilahnya membuli. Dalam Islam nggak boleh itu. Termasuk membuli apa? Mengasih gelar-gelar orang, gelar yang jelek. Ada sebagian orang begitu, dia suka membuli orang, tapi begitu sekali dibalas langsung marah-marah. Nggak boleh seperti itu. Ya, Islam sangat menghargai ya perasaan orang lainnya, selama memang dalam batas-batas atau koridor-koridor syariat. Jadi kata Rasulullah, siapa yang mau masuk surga, salah satu syaratnya apa? Hendaklah dia melakukan hal-hal yang baik untuk saudaranya, sebagaimana dia suka saudaranya melakukan hal-hal yang baik untuk dia. Ya. Kita bisa turunkan ini misalnya di dalam kita di asrama. Ya. Sudah masuk dalam kamar, jam istirahat. Kita senang kalau jam istirahat itu apa? Tenang. Orang tidak ganggu kita. Begitu juga jangan sampai kita ya mengganggu orang. Kita senang kalau ya kita sudah piket kamar itu rapi, kawan-kawan juga ikut membantu. Ya, jangan sudah disapu lempar sampah situ. Kan nggak senang kita habis nyapu tiba-tiba kawan lempar sampah di situ. Jangan juga kita lakukan itu. Seperti itu. Kenapa? Karena Islam ini sangat menganjurkan umatnya menjaga perasaan orang lain. Ya, selama memang dalam batas yang dibenarkan ya seperti itu. Jangan kita mau perasaan kita saja dihormatin orang lain, tapi ya kita tidak mau menjaga perasaan orang lain, tidak boleh. Sama juga misalnya urusan apa? Makan. Ya. Jangan kita ambil jatah orang lain, nggak boleh. Mau nggak kita jatah kita diambil orang lain? Nggak mau. Jangan lakukan itu. Jadi sebenarnya subhanallah kalau kita mau pelajarin Islam ini luar biasa kalau kita mau terapkan Islam. Tapi yang terjadi apa? Umat Islam itu sendiri yang atau sebagian umat Islam itu yang belum menerapkan apa-apa yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Ini yang menyebabkan apa? Terjadi percekcokan, terjadi pertengkaran. Kenapa? Karena adab-adab tadi tidak dijaga. Ya, maka salah seorang ulama mengatakan apa? Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup keindahannya oleh sebagian kaum muslimin itu sendiri. Tertutup. Ya, bisa kita contohkan apa? Misalnya berkaitan dengan kebersihan, umpama. Ya, ada salah seorang ulama itu dia melakukan perjalanan ya keliling dunia. Dia dapatin memang ya sebagian negara-negara Eropa, negara Amerika itu kebersihannya lebih hebat. Dan sebagian negara-negara Islam itu kebersihannya ya kurang ya. Padahal agama yang mengajarkan kebersihan itu agama apa? Islam itu punya prinsip besar dalam masalah kebersihan ya. Maka setelah dia melakukan perjalanan ya dia bandingkan tempat dia tinggal ya, dengan negara-negara yang dia kunjungin itu, maka beliau pun membuat kesimpulan seperti itu. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Ya, Islam itu ditutupi keindahannya oleh umat Islam sendiri yang tidak menerapkan apa-apa yang diajarkan oleh Islam itu. Maka tidak heran sebagian orang-orang di luar Islam ya takut dengan Islam, tidak suka dengan Islam. Belum lagi memang ditambah dengan orang-orang yang tidak suka dengan Islam membuat hal-hal yang tidak baik tentang Islam. Ya, membuat hal yang baik tidak tentang Islam. Termasuk misalnya masalah perdagangan ya. Jual beli. Kadang-kadang sebagian umat Islam itu ya, atau kita katakan kadang-kadang sebagian umat Islam lebih nyaman belanja pada umat di luar Islam. Kenapa? Karena kadang-kadang sebagian umat di luar Islam itu lebih menjaga amanahnya, dia lebih jujur. Kalau memang barang kualitas satu dibilang kualitas satu, harganya memang segini. Kadang-kadang terjadi di tengah umat Islam itu apa? Penipuan. Barangnya kualitas nomor 3, nomor 4, tapi dikasihnya harga nomor 1. Ya. Bukan Islamnya yang salah, tapi praktek sebagian umat Islam yang belum benar. Ya, baik. Jadi ini kenapa Rasulullah ya melarang ya, meskipun larangan di sini tidak sampai kepada keharaman selama tidak melakukan hal-hal yang terlarang ya di pinggir jalan itu.
Ya, salah satu tujuannya kata para ulama kita adalah untuk tidak menyakiti orang lainnya, termasuk di jalannya. Maka hargailah jalan itu. Bahwa jalan itu bukan punya kita, tapi bukan punya pribadi, tapi punya bersama. Ya, punya bersama. Jangan dibuat macam-macam di situ. Ini sering terjadi di masyarakat kita. Buat apa namanya? Apa istilahnya itu? Polisi tidur namanya. Hah? Apa namanya itu? Apa bahasa Indonesianya? Kita bilang polisi tidur lah. Ya kan? Kadang-kadang polisi tidur dibuat sampai apa? Bukan polisi tidur katanya, polisi jongkok, tinggi sekali. Iya. Mobil lewat itu bisa rusak. Ya. Tidak boleh seperti itu. Ada aturannya. Kita punya pemerintah, ya, izin dulu sama pemerintah. Standar pemerintah itu kan ada itu. Ya, kalau kita lihat yang dibuat oleh Dinas Perhubungan itu, ya, itu tidak membahayakan kan, karena memang yang pertama dia dari bahan yang lembut, ya, dan tidak terlalu tinggi. Tapi ada yang dibuat sebagian masyarakat itu tinggi sekali itu. Ya. Kalau mobil-mobil yang ceper itu, yang rendah itu bisa habis bawahnya itu. Kalau kita naik, ya kita sudah rem pun sudah harus begini. Mohon maaf kalau ada ibu hamil mungkin bisa lahir di tempat itu. Iya. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Kalau alasan supaya orang pelan, ada aturannya. Kalau memang harus membuat seperti itu, buat yang wajar lah. Ini kadang-kadang mentang-mentang lewat di depan rumah dia, jalan itu bukan tanah dia, dibuat sampai berapa? 2, 3. Ya. Jadi orang kalau lewat tempat dia itu, kalau dia jualan kayaknya harus berhenti orang gitu. Kenapa? Capek lewatnya itu, dek seperti itu. Nggak boleh. Jadi menyempitkan jalan saja tidak boleh, apalagi sampai mengganggu seperti itu. Ya, baik. Jadi kata Rasulullah, ya tentunya di sini para sahabat Nabi ya meminta apa namanya istifsar ya, penjelasan ya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena kata Rasulullah, berikanlah hak torik itu ya, tunaikanlah hak-hak jalan itu. Ya, subhanallah. Apa kata Rasulullah? Apa hak jalan itu? Yang pertama kata Rasulullah, ya ghaddul basar. Ya, menahan pandangan. Ghaddul basar ini artinya menahan pandangan agar tidak melihat kepada hal-hal yang diharamkan. Ya, melihat aurat orang. Ada sebagian orang justru memang sengaja duduk di pinggir jalan untuk apa? Cuci mata katanya. Itu bukan cuci mata, bakar mata namanya. Kenapa? Bisa membakarnya dengan apa? Api neraka ya. Nggak boleh. Ghaddul basar. Apa kata Allah? Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Kata Allah, katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihin. Kata Allah, katakan kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Karena memang ketika kita duduk di pinggir jalan, itu peluang untuk melihat hal-hal yang diharamkan itu lebih besar. Ya, jadi jangan sampai perbuatan yang mubah tapi justru mengantarkan kepada yang haram. Ya, ini yang diwanti-wanti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa-apa saja lewat di situ. Ya, tundukkan pandangan kita. Jangan malah dibuat apa kesempatan untuk ya memandang hal-hal yang diharamkan. Karena memang kata Al-Imam Ibnu Qayyim ya, pandangan itu kan memandang sesuatu yang haram itu adalah sahmun min sihamil iblis ya. Merupakan salah satu salah satu panah dari anak-anak panah iblis ya. Jadi salah satu cara iblis itu ya memanah ya atau memerangkap manusia itu dengan apa? Pandangannya. Ketika dia melihat yang haram ya, apalagi dia ulangi dan dia ikutkan dengan pandangan yang lain, maka itu akan menjebak dia untuk melakukan hal-hal yang haram yang selanjutnya. Ya, ghaddul basar, ya. Tundukkan pandangan. Ini baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Ya, karena memang laki-laki punya daya tarik sama perempuan, perempuan juga punya daya tarik sama laki-laki ya. Apa kata Allah? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Allah yang menghiasi bagi manusia itu untuk bagi laki-laki itu ya menyukai perempuan, dan juga sebaliknya perempuan itu menyukai laki-laki. Yang ngomong siapa ini?
Allah. Siapa Allah? Yang menciptakan kita. Allah paling tahu karena Allah yang menciptakan kita. Maka Allah tahu apa potensi-potensi yang ada sama kita dan apa kelemahan-kelemahan kita. Maka ketika Allah mengatakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, karena Allah tahu ada potensi negatif, ada potensi maksiat ketika kita tidak menundukkan pandangan kita ini. Ya. Kalau kita berhadapan dengan ayat-ayat Allah, berhadapan dengan Allah, jangan ditentang, karena memang kita ini produknya Allah. Yang paling tahu tentang diri kita itu siapa? Allah. Ya, Allah yang menciptakan, bukan kita. Kita kadang-kadang ada yang kita tahu, kadang-kadang kita tidak tahu. Ada yang kita sadar, yang tidak kita sadar. Maka Allah turunkan ayat untuk mengingatkan. Baik. Jadi yang pertama kata Rasulullah, ghaddul basar. Ini ditunaikan. Jangan jadikan ya, duduk-duduk di pinggir jalan itu menjadi kesempatan untuk ya mendatangkan kemaksiatannya. Karena apa? Membebaskan pandangan, melihat ya apa saja. Ya, apalagi kalau memang tujuannya adalah duduk di pinggir jalan untuk apa? Ya, mencari pandangan-pandangan yang haram. Maka ini tidak boleh ya. Yang dibolehkan kata Rasulullah itu kalau memang harus duduk di situ ya nggak apa-apa, tapi tunaikan hak jalan. Kalau memang tujuan duduk-duduk di pinggir jalan itu adalah untuk hal-hal yang mubah. Tapi kalau memang tujuannya duduk di pinggir jalan itu adalah memang untuk cuci mata tadi alasannya, ya, melihat hal-hal yang diharamkan, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh ya. Baik. Yang kedua kata Rasulullah adalah wakaful adha. Kaful adha artinya apa? Menahan diri dari ya perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain ya, atau membahayakan orang lain ya, khususnya orang yang lewat ya, orang yang lewat. Ini beberapa waktu yang lalu kita dengar apa, pelemparan bus ya. Nggak boleh itu ya, kan bahaya sekali, apalagi kalau yang pas dilempar misalnya kena supirnya, itu kan bisa menimbulkan kecelakaan yang lebih besar ya, apapun alasannya ya, bus atau kendaraan yang sedang lewat dilempar itu tidak boleh. Ini termasuk hak jalan yang harus kita tunaikan ya, kata Rasul ya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh apapun alasannya ya, meskipun juga yang lewat juga ya jaga dirilah ya. Artinya ini kan dua sisi. Yang duduk di pinggir jalan jangan menyakiti orang lain, orang yang sedang lewat, baik kendaraan yang sedang lewat, juga yang lewat yang pakai kendaraan juga jangan sakiti orang yang di pinggir jalan tadi ya. Misalnya dengan sengaja menggeber-geber knalpotnya, ini juga nggak dibenarkan dalam Islam ya. Ya, kita mendukung itu kalau memang dilakukan penangkapan terhadap knalpot bodong itu. Tidak boleh dalam Islam itu. Ya, hanya untuk menikmati, memuaskan dirinya pribadi, mengganggu orang lain, nggak ada dalam Islam itu. Nggak boleh. Kalau suara Al-Quran saja kita diingatkan jangan sampai suara Al-Quran yang kita baca itu mengganggu orang lain ya, apalagi pada waktu-waktu istirahat. Ya, katakan misalnya baca Quran kapan? Jam 10, jam 11 malam. Ya, mau baca Quran silakan, tapi jangan sampai suaranya itu mengganggu. Itu kan jam 10, jam 11 malam itu waktunya orang istirahat loh. Saya mau baca Quran, kenapa dilarang? Bukan baca Qurannya yang dilarang. Yang dilarang itu ketika suaranya itu mengganggu orang lain. Kan baca Quran kan nggak harus pakai mic. Ya, baca Quran kita sendiri, kalau di kamar kita sendiri terserah mau sampai pagi ya lakukan. Tapi kalau harus pakai mic jam 10, jam 11, apalagi sekitar kita itu banyak orang-orang yang memang jam istirahat, nggak boleh kan? Termasuk Anda di asrama, saya lagi murojaah besok ujian, ya silakan cari tempat yang lain. Jangan kawannya di situ tidur, kamu Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Padahal baca Quran, apalagi seperti tadi itu knalpot bodong gitu, ya, knalpot bodong itu, sakit telinganya itu. Dia saja saya yakin sakit telinganya, tapi nggak heran juga kita lihat sebagian orang. Boleh.
Kita mendukung pihak kepolisian, pihak keamanan yang menangkap itu. Memang itu ajaran Islam, tidak boleh seperti itu mengganggu orang lain itu. Kaful adza maksudnya di sini. Ya, jadi yang duduk di pinggir jalan jangan sakitin orang lain. Ya, juga termasuk melakukan pungli itu, pungutan liar. Nggak boleh itu. Masuk sini bayar 5.000, masuk sana bayar 5.000. Dari mana aturannya? Kecuali memang ada fasilitas yang dipakai, katakan tempat parkir dan seterusnya. Ya, walaupun ya memang harus membayar dengan tarif yang wajar lah kan seperti itu. Tiba-tiba lewat di pinggir jalan di stop harus bayar ya, pungli. Ya, atau pemalakan liar. Nah, boleh dalam Islam itu. Ya. Nah, boleh. Allah saja tidak pernah mengambil hak kita secara zalim, padahal Allah pemilik kita semua, ya kan? Allah minta zakat kapan? Setelah sampai nisabnya. Ada batasannya 2,5% ya, untuk zakat mal. Nggak dirubah-rubah sama Allah. Kali ini 2,5%, besok 5,5. Nggak ada. Padahal Allah yang memiliki segala-galanya itu. Allah mau ambil semuanya pun boleh, tapi Allah tidak lakukan itu. Bagaimana dengan yang kita bukan pemiliknya? Itu kan termasuk memakan harta secara batil ya. Dia tidak boleh ya, ini termasuk kaful adza ya, menahan atau tidak tidak melakukan ya, atau jangan melakukan hal-hal yang dapat menyakiti ya, atau membahayakan orang yang sedang lewat, apapun saja bentuknya ya, termasuk tadi polisi tidur tadi ya. Kalau memang harus dibuat, hendaknya berkomunikasi dengan pihak yang berhak untuk menentukan itu ya. Dan juga jangan sampai ya mengganggu ya orang yang lewat tadi. Dan wajar lah misalnya memang ada persimpangan atau ada tempat fasilitas umum ya, barangkali memang pemerintah memutuskan harus dilakukan itu ya, tapi tidak boleh secara pribadi-pribadi kan ya, apalagi itu adalah fasilitas umum ya. Atau hal yang lain ya. Misalnya sebagian anak-anak muda kadang-kadang ketika ada anak-anak yang lewat, anak-anak perempuan yang lewat digangguin juga nggak boleh itu. Kadang-kadang di jalanan kampung kita ya, di jalan-jalanan sebagian jalanan desa atau kampung itu begitu, nongkrong dia di tempat-tempat tertentu, ya terus diganggu-ganggu anak, nggak boleh, haram itu. Ya, orang itu kan fasilitas umum. Jadi banyak sekali kalau kita mau lihat ya. Jadi seluruh bentuk yang itu intinya mengganggu orang lain, apalagi sampai menyakiti atau membahayakan orang lain ya, yang sedang lewat, itu tidak boleh ya. Tidak boleh apapun bentuknya ya. Justru kita berusaha untuk ya memberikan kelapangan ya sama orang lain. Atau juga kadang-kadang yang terjadi di sebagian tempat dia caplok jalan itu ya, batas tanahnya umpamanya di sini titik A ya, dia bangun lagi, dia tambah 10 cm, dia ambil hak jalan, itu tidak boleh ya. Bahkan kalau dalam hadis kata Allah, kata Rasulullah la'anallaha man ghayyara manaral ard ya. Allah melaknat orang-orang yang memindah-mindahkan batas tanah ya. Hati-hati, ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Baik dia caplok tanah tetangganya, kan cuma 1 jengkal. Jangan cuma 1 jengkal. Itu kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat itu akan diambil tanahnya, 7 lapis bumi dikalungkan sama dia. Berat urusan tanah itu. Atau itu tadi, tanah jalan diambil, ini juga ya al-idza lil mar ya, menyakiti orang yang jalan. Artinya seharusnya orang jalan itu dengan jalannya lapang, jadi sempit. Nggak boleh. Dia langsung patok aja, dia bangun. Apalagi kadang-kadang karena dia seorang tokoh ya, atau dia seorang ya yang punya kedudukan lah, orang lain nggak berani ngomong ya, tambah aja ya, akan cuman 10 cm. Jangan kata cuman ya, itu nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat. Baik, jadi kata-katakan tadi dua sisi ya. Jadi yang duduk juga jangan mengganggu, yang lewat juga begitu. Ya kadang-kadang kita juga lihat sebagian supir-supir ya, sebahagian ya. Kadang-kadang juga supir bus, mentang-mentang mobilnya besar, mobilnya bagus, jalannya suka-suka juga nggak boleh. Ini kadang-kadang yang penyebab terjadinya pelemparan tadi ya, kalau kita sebut tadi ya,
Berapa belakangan ini kan kita ada beberapa bulan yang setahun yang lalu mungkin terjadi pelemparan. Kalau kita dalami kasusnya itu salah satu penyebabnya apa? Karena ada sebahagian supir yang bawa kendaraannya suka-suka, masyarakat setempat kadang marah. Nah juga yang jalan juga iya dong, oh kami dilempar. Jangan cuma bilang kami dilempar saja, melempar bus, melempar kendaraan nggak boleh. Tapi juga yang bawa mobil juga jagalah. Termasuk kita lewat jalan di kampung orang. Ya janganlah sampai larinya 70-80 km per jam. Anak-anak jalan-jalan di situ hampir tertabrak. Nggak boleh juga. Ya, sesuaikan. Apalagi kalau ada rambu-rambu itu. Jangan mentang-mentang Honda baru, ya dihajar saja. Mobil baru enak-enak, ya dihajar saja. Juga sering terjadi kita lihat itu kadang-kadang ya, supir-supir bus itu, supir-supir mobil, mentang-mentang yang lewat itu adalah becak, dia potong suka-suka saja. Nggak boleh. Apalagi sampai menimbulkan kecelakaan. Jadi sama-sama ya saling menghargai. Ya kita yang jalan juga ya jangan menyakiti orang yang ya di pinggir jalan itu. Kita yang di pinggir jalan juga jangan ya menyakiti atau membahayakan orang yang lewat ya. Kaful ada. Jadi apapun bentuk ya yang dapat menyakiti, mengganggu atau apalagi membahayakan ya orang yang lewat itu tidak boleh. Harus kita cegah, harus kita tinggalkan. Ini syarat kedua kata Rasulullah yang harus kita penuhi, yang harus kita tunaikan kalau kita mau duduk-duduk di pinggir jalan. Yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, waraddus salam, menjawab salam atau membalas salam. Apa hukum membalas salam, menjawab salam? Wajib. Hukum membalas salam wajib. Adapun hukum mengucapkan salam sunnah. Ya, jadi kalau orang yang lewat itu mengucapkan salam, maka kita menjawab ya menjawab yang semisal atau yang lebih baik ya. Kata Allah apa? Wa idza huyyitum bitahiyatin ya fahayyu bi ahsaniha au mithliha. Maka jawablah salam itu yang lebih baik dari salam yang diucapkan atau yang semisalnya. Ya, jadi kalau yang lewat itu mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah, atau waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, atau yang sama assalamualaikum waalaikumsalam, ya seperti itu. Dan memang adab dalam memberikan salam itu adalah yang lewat memberi salam kepada yang duduk, yaitu adab. Ya, termasuk kita ketika kita di masyarakat, ya usahakan kalau kita lewat, apalagi ada orang-orang sedang berkumpul, apalagi yang lewat adalah orang-orang tua, ya jangan lewat begitu saja. Tapi hendaknya apa? Assalamualaikum. Ya tegur atau sapa dengan yang baik. Ya, ini adab harus kita perhatikan. Ya, kadang-kadang memang kenapa orang tidak suka sama kita karena adab kita sendiri yang tidak kita jaga. Ya, jadi jangan selalu menyalahkan orang, tetapi juga lihatlah bagaimana adab kita sama orang lain. Ya, baik. Jadi raddus salam, menjawab salam. Ya, kalau dia mengucapkan salam, orang yang lewat mengucapkan salam, maka kita jawab. Ya. Dan yang keempat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wa amru bil ma'ruf, ya, mengajak atau memerintahkan kepada yang ma'ruf, ya. Mengajak kepada yang baik. Bagaimana contohnya? Misalnya ya, kalau kita melihat sudah waktu sholat ya, kita ajak orang yang lewat itu, ayo kita sholat ya, ajak orang yang lewat itu kepada kebaikan ya, atau hal-hal yang lain yang memungkinkan kita diajak dia untuk melakukan kebaikan. Wa nahyu anil munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Umpamanya apa? Kalau kita lihat ya yang lewat itu katakan tidak menutup aurat ya secara sempurna, atau tidak menutup auratnya, ya itu merupakan kewajiban kita untuk menyampaikan, mengingatkan orang yang lewat. Jadi memang berat ya syaratnya itu, berat syaratnya yang kita tunaikan ya. Nah kalau kita tunaikan kita akan dapat pahala. Apalagi sekarang ini ya, Masya Allah, kalau setiap orang yang duduk di pinggir jalan itu menunaikan hak-hak jalan, Masya Allah, banyak sekali akan terminimalisir kemaksiatan itu. Apalagi sekarang fenomena, termasuk kita di Banda Aceh ini,
mulai banyak anak laki-laki yang suka pakai celana pendek, tidak menutup aurat di atas lutut ya. Jadi fenomena ini sudah menjamur ya. Nah, ini salah satu kewajiban kita kalau kita duduk di pinggir jalan, ingatkan dia, tentunya dengan cara yang baik, jangan sampai dengan cara yang kasar. Masya Allah, kalau saling mengingatkan ini sangat baik ya. Jadi ingatkan, bang atau pak atau siapa ya, tutup auratnya secara sempurna. Itu seharusnya yang kita lakukan ketika salah satu kewajiban kita ketika kita duduk di pinggir jalan. Atau yang perempuan, ini juga banyak sekarang perempuan-perempuan ya, fenomena ini juga sudah mulai muncul di Banda Aceh ya, sudah mulai tersebar ya. Sebagian perempuan yang tidak menutup auratnya dengan baik ya. Ini juga salah satu tugas orang yang duduk di pinggir jalan tadi, tentunya diingatkan dengan cara yang baik ya, tidak dengan cara yang kasar ya, dengan cara yang baik ya. Maka ya, kalau kelima hal ini, menundukkan pandangan ya, menahan dari perbuatan-perbuatan yang mengganggu atau menyakiti atau membahayakan, menjawab salam, mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, bisa kita penuhin ya, kata Rasulullah, silahkan ya duduk di pinggir jalan ya. Tetapi kalau tidak memungkinkan kita tunaikan ini ya, maka yang lebih baik adalah kita menghindari ya, duduk di pinggir jalan ya, kita hindari, itu yang lebih terbaik ya. Apalagi dari segi kesehatan ya, kadang-kadang debu juga ya, dan hal-hal yang lainnya juga bisa membahayakan kita ya. Baik, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dari Rasulullah ini bisa menjadi ya bagian dari tata cara atau adab dalam kehidupan kita ya, yang intinya adalah ketika kita menjalankan ya seluruh sisi kehidupan kita sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka setiap gerakan kita akan bernilai pahala ya di sisi Allah ya tabaraka wa taala. Dan yang kedua juga akan mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain ya. Yang semakin banyak ya adab yang kita ketahui dan kita praktekkan, maka akan semakin baiklah ya kondisi masyarakat kita, kondisi diri kita sendiri, kondisi masyarakat kita ya, kondisi bangsa kita. Dan sebaliknya, semakin sedikit atau semakin jauh kita dari adab-adab itu, maka semakin banyak ya terjadi hal-hal yang tidak baik ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.